Shalom, selamat pagi sahabat Rehat. Kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan menyertai kita sampai hari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 Februari tahun 2022. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau begitu baik. Engkau telah melindungi kami dan memampukan kami menjalani kehidupan sampai saat ini. Mengawali aktivitas kami di hari ini, kami mau memberi hidup kami untuk disapa oleh firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, semoga firman-Mu tidak sekedar kami baca dan dengarkan, melainkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat 23. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau.
Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya ia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, kita dituntun dalam satu tema, yaitu mengasihi musuh. Batu unalamase wali. Sahabat Rehab, dalam relasi dengan sesama, tak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 6-9. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Dalam ayat 5 sampai ayat 6. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud dalam ayat 20. Sahabat Rehab, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan demikian, memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kami boleh belajar dari Daud untuk terus menyatakan kasih dalam berbagai situasi kehidupan yang kami alami, bahkan terhadap orang-orang yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kami. Jangan biarkan kami hidup dikendalikan oleh keinginan-keinginan kami, sehingga kami tidak dapat menyatakan kasih kepada sesama kami, terlebih kepada orang-orang yang membenci kami. Bersama-sama Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh.
Tuhan kiranya pulihkan. Yang bergumul karena adanya berbagai persoalan, Tuhan berikan kekuatan agar dapat melewati setiap pergumulan dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber penghibur sejati. Bahkan Tuhan pergumulan kami di tengah pandemi saat ini, berkati setiap usaha yang dilakukan agar dapat memberikan hasil yang terbaik menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh Engkau izinkan menikmati berbagai sukacita kehidupan lewat keluarga, pekerjaan, pertambahan usia, kesembuhan, dan berbagai sukacita lainnya. Tuhan yang akan terus melengkapi sukacita mereka, bahkan memampukan untuk menyadari bahwa di dalam segala hal hanya Tuhanlah yang patut kami andalkan. Berkati semua jemaat-Mu, bahkan semua pelayan yang Tuhan pakai, agar dapat mengemban tugas pelayanan dengan baik, untuk semakin menumbuhkan iman, berkat bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami berdoa agar dalam melakukan aktivitas kami di hari ini, Engkau menyertai kami, agar kami dimampukan untuk mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Berkati, tolong kami untuk terus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sesuai kehendak-Mu. Ini ucapan syukur dan permohonan kami, namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di hari ini. Mari terus menjalani kehidupan dengan menyatakan kasih kepada sesama. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.